Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jamil Sauki. Nomor induk mahasiswa 2021-3017. Saya dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang probabilitas dan statistika. Penjelasan mudah mengenai statistik dan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Metode statistika. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Statistika inferensia. Statistika inferensia merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dideskripsikan dengan menggunakan angka. Data kualitatif. Data kualitatif atau disebut juga data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek, atau subjek yang mempunyai kuantitatif dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berubah orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang ada di dalamnya, dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi, data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Contoh populasi. Penelitian tentang motivasi beserta senam zumba di Sanggar Balita berjumlah 100 peserta. Contoh sampel. Mengambil 50% secara acak untuk diteliti. Cara pengumpulan data. 1. Sensus adalah pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus yang disebut sebagai data yang sebenarnya, true value, atau sering juga disebut parameter. Contoh, hasil sensus penduduk tahun 1981 memberikan data sebenarnya mengenai penduduk Indonesia. Jumlahnya menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut pendidikan, menurut lapangan kerja dan agama. Dan sensus pegawai negeri tahun 1974 memberikan data sebenarnya mengenai jumlah menurut pendidikan, menurut daerah, pusat, dan lain sebagainya. Dan juga sensus pertanian dan sensus industri masing-masing memberikan data sebenarnya tentang keadaan permasalahan pertanian dan industri. 2. Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan, estimated value.
Jadi jika dari 100 perusahaan hanya akan diselidiki 10 saja, maka hasil dari penyelidikannya merupakan suatu perkiraan. Contoh, perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah modal, perkiraan jumlah produksi, perkiraan rata-rata modal, dan lain-lain. Penyajian data. Mengapa perlu disajikan dalam tabel atau grafik? Karena data yang telah dikumpulkan baik secara dari populasi maupun sampel untuk keperluan laporan atau analisa perlu diatur atau disusun, yaitu disajikan secara sistematis dan rapi. Secara garis besar ada dua cara untuk menyiapkan data, yaitu dengan menggunakan data tabel dan data grafik. Berikut ini macam-macam grafik. Grafik batang dan grafik lingkaran. Jumlah lulusan mahasiswa program S1 Teknik Elektro Unja tahun 2009 sampai 2014. Dari 2009, mahasiswa yang lulus adalah 179. Dari 2009 ke 2010, mahasiswa yang lulus meningkat sampai 254. Dari 2010 sampai ke 2011, jumlah mahasiswa yang lulus semakin menurun ke 166. Dan 2011 sampai ke 2012 ada peningkatan kelulusan mahasiswa, yaitu di tahun 2012 ada 202 mahasiswa yang lulus. Dari 2012 ke 2013, jumlah mahasiswa yang lulus turun drastis, yaitu jumlah mahasiswa yang lulus di tahun 2013 adalah 86 mahasiswa. Dari 2013 ke 2014, jumlah mahasiswa yang lulus kembali naik dengan jumlah kelulusan mahasiswa yang mencapai 113 mahasiswa. Ya, demikian dari saya tentang penjelasan UTS probabilitas dan statistika. Bila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang, mohon dimaklumi. Selebihnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.